Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, perempuan saat ini bisa menikmati kebebasan berbicara tentang isu-isu sosial. Keberanian tersebut bahkan melahirkan kesadaran terhadap generasi perempuan muda untuk mau memberikan dan juga menyuarakan kepentingan masyarakat. Seperti salah satu sosok aktivis pecinta lingkungan yaitu Aisnina Az-Zahra yang pada usia belianya terus mengkampanyekan tentang penolakan terhadap sampah plastik. Ia bahkan telah mengirimkan surat protes kepada sejumlah pemimpin negara lain yang telah mengirimkan sampah mereka ke Indonesia, khususnya ke kampung halamannya di Gresik. Tak akan diam melihat pencemaran sampah plastik membahayakan lingkungan. Tak bungkam, meskipun suara lantangnya mungkin tak akan didengar. Bagi seorang gadis, Aisnina Az-Zahra, memperjuangkan lingkungan adalah tugasnya untuk masa depan bumi di masa mendatang. Aisnina Az-Zahra atau akrab disapa Nina dikenal sebagai aktivis lingkungan muda perempuan yang masih berusia 14 tahun. No action! Stop single use! No action! Stop single use! No! Ia kini duduk di bangku sekolah menengah pertama, kelas 8. Namanya menjadi sorotan dunia ketika ia melayangkan surat protes ke berbagai negara yang mengirimkan sampah plastik secara ilegal ke Indonesia. Nina menyurati sejumlah pemimpin negara maju seperti Kanada, Amerika Serikat, Belanda, hingga Jerman untuk menghentikan pengiriman sampah plastik ke berbagai daerah Mojokerto, Sidoarjo, dan Gresik. Suara protes Nina melalui surat yang dikirimnya mendapat tanggapan positif. Jerman adalah salah satu negara yang mengundang Nina untuk bertemu dan membahas persoalan sampah plastik. Selain aktif menyurati negara-negara pengimpor sampah plastik, Nina juga menyuarakan bahaya mikroplastik yang mengancam lingkungan lewat kampanye media sosial. Berkat aksi-aksinya tersebut, Nina diundang ke berbagai forum isu lingkungan internasional, seperti perhelatan perubahan iklim yang dihadiri sejumlah pemimpin dunia dan menjadi pembicara di Plastic Health Summit 2021 yang diselenggarakan di Amsterdam, Belanda. Sebagai anak muda perempuan yang berani menyuarakan persoalan lingkungan hidup, Nina bisa disebut sebagai Kartini Muda Indonesia. Ini punya suara lantang ya, kemudian bisa bersuara di depan masyarakat dunia mewakili Indonesia seputar isu-isu lingkungan. Nah, ini kan kemudian langkah-langkah berani yang digunakan Nina ya dengan melalui sepucuk surat. Ini mengingatkan kita terhadap kisah Kartini juga yang kemudian banyak menuliskan surat tentang isu-isu yang ada di Indonesia. Seperti apa kemudian nih keberanian Nina ini kemudian lahir dan menjadi ya salah satu Kartini muda ya di era sekarang. Dan sekarang juga kita tahu tanggal 21 April kita memperingati Hari Kartini. Kita akan berbincang langsung dengan Nina dan juga sang ibu yaitu Ibu Daru yang sudah terhubung bersama saya melalui Zoom. Saya akan sapa. Assalamualaikum, selamat siang Nina. Selamat siang juga Ibu Daru. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang. Oke, Nina, terima kasih waktunya ya sudah mau bergabung. Nina, boleh cerita nggak ke kita nih, dari mana sih sebetulnya seorang Nina yang usianya masih belia ini memiliki keberanian untuk bersurat yang tidak tanggung-tanggung gitu ya, langsung ke negara-negara besar, ke Donald Trump, ke beberapa negara lain juga di Barat untuk mereka menghentikan pengiriman sampah mereka ke Indonesia, terutama ke kampung halaman kamu. Dari mana sih kemudian keberanian ini lahir? Ya, jadi pertamanya Nina tahu ya bahwa desa Nina, kampung Nina, negara kita Indonesia telah dicemari oleh negara-negara maju ya dengan sampah plastiknya itu karena orang tua Nina ya. Mama dan papa Nina mereka juga aktivis lingkungan. Jadi awalnya itu Nina diajak jalan-jalan ke sebuah desa yang ternyata desa tersebut telah dijadikan tempat sampah sama negara-negara maju. Pertamanya saya merasa sangat kaget ya karena negara maju banyak memberi kita contoh yang katanya pengolahan sampahnya sangat bagus ya, negaranya sangat bersih, ternyata sampahnya dibuang ke Indonesia. Jadi Nina merasa sangat kaget ya, sedih juga saat itu. Jadi Nina memikirkan cara apa yang bisa Nina lakukan agar ekspor sampah plastik dari negara maju ini bisa berhenti. Jadi Nina pikir mulai dari hal yang Nina suka ya, dari hobi Nina. Nina suka menulis dan menulis kan gampang, menulis surat ya. Jadi kita semua bisa menulis, bisa membaca gitu kan ya. Jadi Nina laporkan, Nina ceritakan bagaimana keadaan di desa tersebut, di negara kita tercemar karena
sampah plastik dari negara Ya. maju. Gerakan pertama Nina menulis surat ke Presiden Donald Trump pada 2019, usia Nina masih 12 tahun. Kemudian Nina lanjut lagi dengan menulis surat ke Kanselir Jerman, Perdana Menteri Kanada ya, Perdana Menteri Australia, begitu, dan juga Belanda. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang sampah plastik impor dari negara maju banyak berkurang. Dan itu sih. Ya, oke. Baik, ini sebetulnya bersurat ya. Kalau ya anak-anak seumur Nina ya umumnya gitu ya, bersurat tidak mungkin, tidak banyak juga yang mengirimkan surat ke Joe Biden, ke Donald Trump. Kita hanya bersurat ataupun email ke teman sesama gitu ya. Tapi waktu Nina menulis surat tersebut, Nina, terpikir nggak kemudian akan dibales, mendapat respon, dan akhirnya memberikan efek yang saat ini juga masyarakat kita nikmati? Ya, sebenarnya waktu Nina menulis surat itu Nina nggak berharap hasilnya ya. Nina nggak berpikir takut suratnya tidak dibalas atau kayak gimana. Yang penting Nina sudah melakukan sesuatu. Yang penting Nina sudah berusaha untuk menyelamatkan lingkungan Nina dari negara-negara maju ini yang telah menjadikan negara kita sebagai tempat sampah gitu. Nina sudah berusaha. Nina ingin berusaha. Jadi Nina belum nggak begitu memikirkan ininya sih Mas. Hasilnya nanti takut dibalas atau enggak. Ya. Walaupun nggak dibalas kan bisa disuratin lagi gitu. Ya. Jadi speak up itu di awal penting gitu ya. Mau dibalas atau tidak, kalau tidak ada yang speak up, kemudian tidak akan pernah ada tahu juga isunya seperti apa. Dan bahkan sekarang ada pengiriman sampah dari luar negeri pun banyak masyarakat tahu ya berkat berita Nina, berkat apa yang Nina lakukan. Akhirnya kemudian kita terbuka gitu ya dengan isu-isu tadi. Baik, saya mau ke Bu Daru. Bu Daru, ini kita mengingat kembali ya sosok Kartini saat itu, gimana usia belianya kemudian mulai berani bersuara, menulis, mengajarkan pendidikan kepada teman sebayanya atau bahkan kepada anak-anak yang lebih muda dari dia gitu. Nah, ini Ibu Daru juga kemudian mendeliver itu kepada sosok Nina gitu. Mungkin kebanyakan orang tua seperti saya bertanya, apakah tidak terlalu dini, Bu? Kalau Bu Daru punya komentar apa seputar pertanyaan tadi? Ya, jadi kita zaman sekarang ini kan sangat bersyukur ya, kondisi pemenuhan emansipasi perempuan itu sudah lebih mudah gitu dibandingkan ketika zaman Kartini ya, di mana anak perempuan itu sulit untuk bersekolah, dan Kartini dengan semangat terus berjuang, terus berusaha supaya dia bisa terus melanjutkan sekolah gitu ya. Akhirnya ya kita rasakan juga sekarang gitu ya, karena dia sering menulis kabar dari negaranya ke Belanda, teman-temannya di Belanda, akhirnya mungkin perlahan-lahan mulai ada perubahan gitu ya, meskipun tidak hanya dari perjuangan sosok Kartini saja, tapi Kartini menjadi salah satu tokoh yang penting dalam perubahan gerakan emansipasi wanita gitu ya. Kenapa perempuan itu penting ya? Jadi memang perempuan dan laki-laki itu kan punya hak yang sama dalam akses ke pendidikan, akses ke partisipasi ya dalam hal termasuk di situ juga dalam pelestarian lingkungan gitu ya. Setiap orang, setiap warga negara di dalam undang-undang itu disebutkannya itu setiap warga negara, bukan hanya laki-laki gitu. Betul. Ya. Jadi memang hak perempuan dan laki-laki itu sama untuk berpartisipasi ke pelestarian lingkungan gitu. Jadi memang Nina ini, karena kami kebetulan dua-duanya aktivis ya, sejak kecil itu memang sudah akrab gitu dengan kegiatan-kegiatan lingkungan ya, kita menjelajahi sungai, ke pantai, ke hutan, ke gunung gitu. Jadi nggak terlalu dini, karena memang Nina itu sejak kecil sekali sudah terpapar gitu dengan isu lingkungan gitu. Dan Nina mulai ada kita lihat ada minat ya untuk ikut aktif menulis gitu ya, menggambar. Nina suka sekali dan mengekspresikan gagasannya itu memang sejak Nina akhir-akhir SD lah, sekitar kelas 4 SD. Nah, jadi menurut saya tidak terlalu dini ya memberikan ruang untuk Nina berpartisipasi, karena memang Nina sejak kecil sudah akrab dengan isu ini. Selain itu anak-anak itu juga kan punya hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Jadi semakin dini anak ini tahu akan haknya, semakin dia bisa berpartisipasi memperjuangkan haknya, itu menurut saya ya
nggak ada salahnya gitu, dan justru malah lebih baik gitu, dia menjadi lebih Ya, punya kapasitas sejak dini gitu, dan itu bisa membantu perjuangan ya. kita semua ya untuk menjaga lingkungan dan menyelamatkan lingkungan Iya. ini bagi generasi yang akan datang, seperti itu. Jadi tidak ada kalimat terlalu dini karena sejak kecil anak-anak kita sudah mengalami itu gitu ya. Berbeda dengan kita dulu mungkin ketika banjir tidak terlalu kotor sampahnya, terus kemudian juga polusi juga tidak seperti sekarang, tapi generasi Nina dan di bawahnya kan sudah terinfeksi dan Lebih terkena menderita langsung mereka gitu ya. ini Itu hak nanti. mereka untuk Iya. menyuarakan dan kita juga punya kewajiban ya Bu Daru ya untuk sedini mungkin Benar, menanamkan itu benar, untuk mereka benar. bersuara ya. Oke, baik. Bu Daru bicara soal Kartini kan saat itu dia memperjuangkan tentang pendidikan, bagaimana susahnya dan terlalu eksklusif sepertinya dulu tuh pendidikan untuk kaum perempuan gitu. Nah, ketika sekarang isu lingkungan konteksnya apakah sama seperti yang dialami Kartini zaman dulu saat dia memperjuangkan pendidikan, Bu? Karena Nina dan juga Bu Daru dan suami kan banyak berjuang di segmen lingkungan, di sosial tadi, di sosial lingkungan terutama. Diskriminasinya kental tidak sih, Bu? Sebenarnya pemerintah juga sudah memulai memberikan ruang-ruang akses partisipasi pada perempuan gitu ya. Cuman memang masih belum maksimal karena dari peran perempuannya ini belum dibekali dengan pemahaman, keterampilan gitu. Jadi akses untuk masuk ke sananya sudah disediakan. Misalnya kan dalam setiap rapat itu diminta ada keterwakilan perempuan, misalnya 20% atau 30%. Tapi dalam hal kapasitas perempuannya ini, khususnya dalam isu-isu lingkungan ya, masih banyak kelompok perempuan yang perlu lebih ditingkatkan lagi pemahamannya, keterampilannya, juga untuk komunikasinya ya, supaya bisa menyampaikan gagasannya di muka umum dengan lebih leluasa gitu. Karena kan biasa perempuan itu karakternya umumnya masih malu-malu gitu ya. Apalagi kalau yang di perdesaan gitu, Mas. Jadi memang karena sebenarnya pemerintah sudah memberikan ruang, tapi dari kelompok perempuannya ini yang belum siap, belum mampu menyuarakan gagasannya, juga kadang merasa masih juga ya ada perempuan yang merasa itu pelestarian lingkungan itu urusannya laki-laki gitu. Jadi memang dari perempuannya ini yang masih perlu kita berdayakan lagi kapasitasnya gitu, dan ruangnya sudah diberikan, perempuannya ini juga harus siap gitu untuk masuk ke dalam forum-forum yang formal gitu, seperti rapat-rapat di perencanaan pembangunan dan juga ya lain sebagainya yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi ruangnya sudah disiapkan ya Bu Daru ya, tinggal kemauannya nanti ya. Jadi Nina harus ajak lebih banyak nih woman powers-nya supaya bisa bergabung dan kelompoknya lebih tinggi. Nina, nanti after break saya mau kamu cerita tentang pengalaman kamu diundang ke luar negeri, kemudian unjuk aksinya langsung di sana lagi ya, menyuarakan tentang lingkungan. Tapi nanti ya setelah jeda ya. Untuk Anda pemirsa jangan beranjak, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Kartini muda yang vokal kemudian menyuarakan soal lingkungan dengan melakukan aksi gitu ya, bersurat kepada pemimpin negara. Dan hasilnya pun sekarang kita bisa rasakan bagaimana mengurangnya sampah-sampah yang diimpor dari negara-negara tersebut ke negara kita Indonesia. Khususnya ke kampung halaman Nina sendiri, yaitu di Gresik. Kita akan lanjutkan perbincangan, masih bergabung bersama saya, ada Nina dan juga Ibu Daru. Nina, saya mau Nina cerita saat diundang ke sana, terus kemudian melakukan aksi di sana. Apa yang Nina lakukan di sana? Apa yang Nina suarakan langsung di negara-negara tersebut? Gitu. Dan seperti apa respon dari mereka gitu, yang menerima pesan langsung dari Nina? Ya, jadi pada bulan Oktober ya, tahun 2021 lalu, Nina diundang ke Plastic Health Summit, diundang oleh Plastic Soup Foundation untuk menceritakan bagaimana keadaan di Indonesia karena sampah plastik yang dikirim oleh negara-negara maju ya. Jadi ini kesempatan emas buat Nina. Nina juga senang banget karena ini pertama kalinya Nina ke negara Belanda ya, negara Eropa. Nina senang banget. Jadi habis itu Nina mempersiapkan banyak sekali itu ya data-data, begitu mempersiapkan teks pidatonya juga, banyak-banyak latihan gitu kan, karena Nina nervous banget. Akhirnya saat sampai di tempatnya di teater di Amsterdamnya,
ternyata ada banyak sekali orang-orang yang ikut mendengarkan. Pertama ya pasti Nina merasa nervous sekali, tapi Nina sadar ya bahwa ada pesan yang sangat penting yang harus Nina sampaikan ke orang-orang tersebut gitu. Aku harus semangat gitu. Akhirnya saat Nina maju ya, Nina bercerita ngomong tentang keadaan Indonesia, tentang pencemaran sampah plastik impornya ini, ternyata para audiensnya mendengarkan dengan sangat serius gitu. Dan ternyata banyak sekali audiens yang mereka baru tahu, jadi banyak yang shock, kaget, bahkan juga ada yang menangis karena ya mereka berpikir bahwa sampahnya yang mereka hasilkan selama ini didaur ulang gitu kan. Ternyata didaur ulangnya di negara berkembang yang belum mempunyai kapasitas untuk mengolah sampahnya sendiri gitu kan ya, tapi malah ditambahi sampah oleh negara-negara maju begitu. Bahkan sampai setelah Nina selesai pidato pun masih ada banyak sekali audiens yang mengapresiasi Nina, ngajak Nina ngobrol gitu. Jadi setelah Nina dari Plastic Health Summit ini jadi lebih termotivasi, jadi lebih semangat lagi karena banyak sekali orang-orang yang mendukung Nina selama ini gitu. Terus habis itu kan habis dari Belanda Nina ke COP26 di Glasgow di UK. Jadi sebelum berangkat itu Nina demo di Belanda di Dam Square itu untuk climate march ya, jadi demonstrasi ya, ini ada videonya ya, demonstrasi untuk menyuarakan hak iklim gitu. Jadi Nina kaget banget ternyata di Belanda itu mereka melakukan demo ini udah biasa gitu, serame ini. Kita sebenarnya juga pernah demo serame ini tapi dalam isu-isu yang sangat viral gitu ya, yang sangat besar gitu. Tapi buat mereka buat orang Belanda ini udah biasa gitu. Jadi Nina kaget banget, bahkan ada anak-anak kecil yang mereka sudah ikut demo Mas. Jadi ya nggak terlalu muda juga gitu, dan ternyata suara anak muda lebih didengar oleh publik gitu kan. Jadi Nina ngerasa tenang banget ya, dan juga cuacanya di sana dingin banget, jadi bajunya harus berlapis-lapis ya. Itu sih seru banget. Kemudian waktu di COP26 di Glasgow itu Nina mendengarkan beberapa talk panel meeting gitu, orang-orang yang berbicara tentang solusi-solusi gitu ya, cara agar menyelamatkan iklim kita. Kemudian Nina juga bertemu banyak sekali aktivis-aktivis muda yang memiliki tujuan yang sama seperti Nina. Kemudian Nina juga ikut aksi juga diselenggarakan oleh Break Free from Plastic ya, untuk menghimbau para produsen agar bertanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan. Kemudian Nina juga sempat kayak majang-majang, kan Nina bawa sampah plastik impornya kan Mas ke COP-nya. Banyak sekali orang-orang lewat dan kaget juga setelah Nina ceritain, wah ternyata sampah yang aku hasilin dibuang ke negaramu gitu kan. Ternyata sampah saya dibuang ke negaramu gitu. Iya. Mereka langsung shock ya, kok bisa jauh kemudian sampah dari sekian ratus kilometer, bahkan sekian ratus ribu kilometer kan bisa sampai ke sana gitu ya. Oke, mereka tidak habis pikir. Tapi saya salut dengan Nina kemudian bisa speak up di panggung dunia sebesar itu gitu ya. Bahkan ya mungkin untuk usia kita ya, Bu Daru ya, bisa jadi lebih gemeteran dari Nina ya, Bu. Iya, saya gemeteran itu. Saya juga maju, tapi saya gemeteran, Nina malah enggak. Baik, tapi Nina kalau misalnya mau aksi lagi di sana, nanti saya akan pinjamkan speaker saya yang lebih kecil, karena sepertinya kalau lihat di gambar tadi, speakernya kebesaran gitu ya, terlalu besar gitu dengan ukuran tubuh kamu. Oke, baik. Nina, kemudian dari pemerintah kita sendiri dengan semua aksi yang kamu lakukan, apa sih responnya? Ada tidak kemudian aksi-aksi nyata yang juga akhirnya diwujudkan gitu ya di wilayah terdekat kamu lah misalnya? Dukungan seperti apa yang kemudian akhirnya jadi aksi nyata nih dan terlihat dan bisa dirasakan? Ya, jadi sekarang pemerintah Indonesia kita sudah memiliki regulasi ya yang membatasi batas kontaminan sampah plastik ya. Itu cuma dibatasi 2% Mas. Jadi dalam kontainernya itu kontaminannya cuma boleh 2% aja. Jadi dibatasin. Kemudian juga di Bea Cukai di pelabuhannya memperketat pengawasannya di kontainernya, jadi dicek kalau ada sampah plastiknya atau enggak. Kan dulu kan cuma dilihat kertasnya aja, dokumennya aja, kemudian masuk ke Greenland, tapi sekarang dicek. Tapi sebenarnya perubahan ini bukan terjadi karena Nina sendirian Mas. Jadi dibantu banyak sekali aktivis-aktivis lingkungan juga yang lain, media-media yang mengangkat tentang isu sampah impor juga, dan juga bahkan ada pemerintah juga yang ikut menyuarakan isu ini, Kang Deddy Mulyadi yang sempat membantu Nina juga, mengundang Nina untuk ikut ngobrol ya, seminar gitu sih. Kemudian di
di Kabupaten di Gresik ya, di Ya. Gresik di rumah Nina sudah ada peraturannya juga untuk pengurangan plastik sekali pakai. Kemudian di Desa Bangun karena Ya. dulunya warganya banyak bekerja menjadi pemilah ya, pengepul sampah plastik impor. Sekarang sudah disediakan mata pencaharian yang baru oleh pemerintah. Iya, ada rancangannya tadi kemudian diturunkan jadi peraturan daerah. Banyak kemudian media yang mengikuti isu tersebut, tapi tidak sangka ternyata seusia kamu mengikuti isu tersebut juga gitu ya. Itu yang bikin saya emes betul-betul. Kamu hebat, Nina. Oke, Ibu, apa kemudian yang bisa disampaikan oleh seorang Bu Daru nih untuk para ibu-ibu di luar agar kita bisa sama-sama menciptakan orang-orang seperti Nina? Karena ketika anak-anak kita juga tidak bersuara, sulit ya, sekali lagi saya saya merinding nih, sulit juga kemudian kita sesama ya, seusia kita bersuara, sesama usia kita biasa tidak didengarkan, tapi ketika Nina yang bicara akan berbeda rasanya gitu, akan berbeda, mereka akan terbayang anak-anak mereka sendiri gitu. Ya, ya memang suara anak ini mendapat perhatian yang lebih besar ya dari masyarakat, dari publik gitu, termasuk dari jurnalis khususnya gitu ya. Dan ini sangat membantu ketika anak itu berani bersuara ya, dia akan lebih mudah untuk diterima gitu ya, gagasannya gitu. Jadi saya sebenarnya merasa ya bukan merupakan ibu yang baik juga ya, karena saya juga ibu bekerja, kadang Nina itu ya sudah terbiasa mandiri lah gitu ya, tetapi tetap dalam pengawasan kami sebagai orang tua gitu. Cuman intinya dalam mendidik Nina ini kami selalu mendorong supaya Nina itu bisa mengasah passionnya gitu ya. Nina suka di bidang apa, Nina suka menulis, Nina suka menggambar, maka itu yang kita dukung gitu ya. Dan kami memang agak sedikit longgar gitu ya dalam hal akademik gitu, karena kami merasa ya akademik itu perlu, tapi Nina juga perlu belajar yang emosionalnya gitu ya. Jadi kami tidak menuntut Nina harus ranking 1 gitu, meskipun ya Nina harus tetap belajar, mengikuti pelajaran dengan baik gitu ya. Ya minimal tetap masuk 10 besar lah gitu ya, tapi itu pun tidak menjadi patokan gitu. Kadang kan saya sedih juga kalau melihat ibu-ibu yang terlalu memaksakan anaknya harus ranking 1, kalau nilainya jelek itu langsung dihukum gitu ya. Jadi saya melihat bahwa setiap anak itu punya bakat masing-masing, jadi tidak semua anak itu bisa unggul dalam akademik, maka dia ya kita harus berikan dia kesempatan untuk menumbuhkan bakatnya yang non akademik juga gitu ya, meskipun yang akademiknya tetap harus dia selesaikan gitu ya. Jadi memang yang penting sebagai orang tua kami selalu mendorong anak-anak ini bisa bebas juga bersuara gitu ya, menyampaikan keluhannya, keinginannya gitu ya, baru nanti kita bicarakan sebaiknya gimana gitu. Jadi sebisa mungkin kita ajak anak ini berdialog untuk mencari solusi gitu ya. Jadi kita orang tua itu tidak memaksakan harus sesuai dengan keinginan orang tua, tapi ya memberikan pengertian. Mungkin anak memang belum paham, ya kita berikan pemahaman supaya dia bisa memilih yang mana yang terbaik untuk dia, dan kita berikan alternatif juga kita berikan pemahamannya tentang konsekuensi dari setiap pilihan itu pasti akan ada positif negatifnya gitu. Jadi ini yang kita diskusikan bareng-bareng. Jadi kami berusaha untuk selalu membicarakan ini dengan anak-anak secara terbuka gitu ya. Jadi kita kasih ruang untuk mereka gitu ya. Kalau bukan kita yang ngasih kesempatan, anak-anak akan ikut siapa gitu ya. Bu Daru terima kasih, Nina terima kasih sudah berbagi inspirasi siang hari ini. Semoga lebih banyak lagi anak-anak seperti kamu terutama yang menjadi generasi muda yang mau bersuara khususnya soal lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sehat, selamat beraktivitas kembali Bu Daru dan Nina. Terima kasih. Ya pemirsa, kaum ibu di Tangerang, Kampung Tehyan membuat batik. Informasinya sesaat lagi usai jeda di Halo Indonesia.